Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Hari ini kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 12 April 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Siprianus Tukan SSCC dari Bandung. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa dan oma, yang putih yang kakung, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Selamat merayakan sukacita di hari Minggu Paskah yang kedua, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Inspirasi sabda Tuhan kita dengarkan dari bacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, hari Minggu Paskah yang kedua adalah hari kerahiman ilahi. Kita sudah menjalani novena 9 hari dari Jumat Agung sampai pada hari Minggu. Kita bersyukur untuk kasih dan kerahiman Allah yang menyertai. Dan di dalam kalender liturgi gereja, hari Minggu Paskah yang kedua, setiap orang Katolik dapat memperoleh indulgensi penuh
dengan syarat menerima sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa, menerima sakramen Ekaristi pada hari Minggu Kerahiman Ilahi, dan juga berdoa untuk wujud Bapa Suci Paus kita. Dan secara khusus pada hari ini kita diajak untuk berdoa secara khusus untuk intensi perdamaian dunia. Bapak Paus dalam pada saat keluar di balkon Basilika, pada saat ia terpilih Bapak Paus Leo ke-14, kata pertama yang diungkapkan adalah damai bagimu, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Tuhan, pada hari ini bacaan yang kita dengarkan, ia memberikan damai. Bapak Paus mengajak kepada kita semua untuk boleh berupaya bersama dengan intensi doa yang sama, mendoakan agar perdamaian dunia semakin terwujud, sehingga semakin banyak orang boleh merasakan cinta dan berkat Tuhan. Dan bagian yang kedua, para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada. Kisah kebangkitan, kisah yang kita dengarkan, bacaan-bacaan baik itu dalam pekan sesudah peristiwa kebangkitan, juga sampai pada bacaan yang tadi kita dengarkan, Yesus mengajari para muridnya untuk boleh menyadari bahwa dengan pola penampakan atau pendidikan iman yang memiliki kualitas yang tinggi lewat pengalaman-pengalaman konkret yang nyata, peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Dan lihat pertama, gerakan yang dilakukan oleh Yesus adalah peristiwa Allah selalu menjumpai Yesus yang bangkit, menjumpai para muridnya. Maka kita lihat pola ini, 3 pola ini, intensitas, intimitas, dan integritas. Intensitas itu Yesus menampakkan diri kepada para murid, orang-orang yang dekat dengannya, itu sering sekali ya. Jadi Yesus memberikan kepada mereka, atau juga ditampilkan di dalam bacaan yang kita dengarkan, tokoh-tokoh atau pribadi-pribadi. Misalnya Thomas ya punya keraguan, juga untuk beberapa orang ya. Petrus juga sama punya keraguan akan Yesus yang bangkit. Tetapi intensitas Yesus sering menampakkan diri, membantu untuk boleh semakin percaya ya, dengan menampakkan diri yang sering kepada para murid memiliki kesempatan untuk belajar dan semakin percaya. Dan yang kedua, intimitas. Itu hanya kepada orang-orang yang memiliki hubungan atau relasi yang dekat dengan Yesus. Maria Magdalena, Petrus sendiri, dan juga pribadi-pribadi yang tadi kita sadari bahwa kita juga sama memiliki pengalaman kebangkitan akan Yesus. Dan Yesus menyatakan warta kebangkitan itu melalui pribadi-pribadi yang punya relasi yang baik dengannya. Dan para murid di dalam lingkup para rasul sendiri, mereka berkumpul bersama dan juga didatangi oleh Yesus yang bangkit. Jadi kita boleh menyadari bahwa relasi yang intim dengan Tuhan juga membantu kita untuk semakin merasakan warta dan semangat sukacita kebangkitan. Dan demikian yang ketiga, integritas ya. Model penampakan Yesus adalah selalu tadi itu utuh ya, punya kualitas yang baik. Dan juga waktu yang singkat pada saat para murid berkumpul bersama, lalu menjadi pengalaman ekaristis, memberi dan berbagi. Ya, kita dengarkan tadi bahwa para murid sedang berkumpul bersama dan Yesus datang. Dan boleh kita sadari bahwa pengalaman ini menjadi gambaran bagi kita. Panggilan gereja itu hadir di dalam perayaan Ekaristi yang Yesus berikan untuk setiap kita. Dan kita pun diajak untuk menjadi pribadi yang ekaristis. Menerima juga dikumpulkan
disatukan, dipecah-pecah, dibagikan, dan pada waktunya menjadi berkat bagi siapa saja yang dijumpai atau menjadi saksi kebangkitan. Pengalaman Paskah membuat kita makin memiliki intensitas yang baik untuk berjumpa dengan Yesus, makin memiliki keintiman dengan Tuhan, dan pribadi kita terbentuk sebagai pribadi yang ekaristi. Maka kita boleh menyadari bahwa Yesus yang bangkit juga memberikan kepada kita kekuatan, peneguhan, dan peristiwa-peristiwa kebangkitan ini, pengalaman perjumpaannya, membuat semua orang yang pernah mendengar Kristus dan pengajarannya itu lari dari ketakutannya. Mereka hilang keyakinan meninggalkan Tuhan, tetapi justru dengan pekerjaan Roh Kudus sendiri, mereka semakin berani bertahan di dalam iman. Bahkan dengan peristiwa kebangkitan, Yesus datang dengan pengalaman perjumpaan seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, itu membuat mereka semakin militan, berani, kompak, dan selalu bersatu, berkumpul, saling setia satu sama lain dalam persekutuan dengan para rasul, berdoa dan merayakan Ekaristi. Kita pun sama ya, dalam setiap kali panggilan gereja kita datang, berkumpul merayakan Ekaristi. Dan setiap kali selesai Ekaristi kita selalu diutus. Pergilah, kita semua diutus menjadi berkat ya. Sesudah mengalami peristiwa Ekaristi, menjadi pribadi yang ekaristis, kita pun diajak untuk menjadi berkat, menyalurkan kasih dan kebaikan Allah itu bagi semua orang. Tadi katakan indah sekali di dalam bacanya. Hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Kita mohon agar kiranya kita semua diteguhkan, dikuatkan dengan peristiwa kebangkitan ini, semakin percaya di dalam nama Yesus, dan juga semakin teguh di dalam perjuangan hidup setiap hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu, juga peristiwa pengalaman perjumpaan, kebangkitan, dan menjadi saksi kebangkitan. Semoga semangat Paskah, juga sukacita kerahiman-Mu, kerahiman ilahi membantu kami untuk menjadi penyalur rahmat dan kerahiman-Mu dalam perjalanan hidup harian kami. Berkatilah keluarga dan komunitas kami, berkatilah semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, juga hidup bakti, dan semoga semua mereka boleh mendapatkan rahmat dan kerahiman. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.